Bayangkan suatu hari di Mesir tahun 1928, saat matahari terbenam di kota kecil Ismailia, seorang guru muda bernama Hasan al-Banna duduk di ruang sederhana dengan sekelompok teman-temannya. Mereka bukan lagi anak muda biasa, mereka prihatin melihat tanah air mereka dirundung kolonialisme Inggris yang keras, sekularisme yang merayap, dan nilai-nilai Islam yang seolah pudar di tengah hiruk-pikuk modernitas. Kita harus bangkit, kata Hasan dengan semangat membara. Dari situlah lahir Ikhwanul Muslimin, atau persaudaraan Muslim, seperti saudara-saudara yang bersatu untuk menjaga api iman. Hasan, yang lahir di desa kecil Mahmudiyah pada 1906, tumbuh di keluarga sederhana tapi penuh ilmu agama. Sejak kecil, ia hafal Al-Quran dan belajar tasawuf dari ayahnya. Kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo membuatnya semakin kritis terhadap Barat yang mendominasi, terutama setelah Perang Dunia I. Ia melihat pendidikan modern membuat generasi muda lupa akarnya. Jadi, saat pindah ke Ismailia jadi guru, ia mulai mengajar anak-anak bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga nilai-nilai Islam sederhana, salat berjamaah, bantu tetangga, dan tolak riba. Dari 6 orang awal, kelompok itu cepat membesar. Mereka bangun masjid, sekolah malam, dan klinik gratis, bukan cuma dakwah, tapi aksi nyata untuk rakyat miskin. Ikhwanul Muslimin seperti pohon rindang yang tumbuh pesat. Dalam 10 tahun, anggotanya ribuan, cabangnya nyebar ke Kairo, Alexandria, bahkan Sudan dan Palestina. Hasan jadi pemimpin karismatik, tulis buku, Risalah Al-Ta'alim, yang jadi panduan, bangun negara Islam, dari bawah, lewat pendidikan, ekonomi, dan politik. Mereka bantu perlawanan di Palestina 1948, dan saat Revolusi Mesir 1952, Ikhwan dukung Nasser. Tapi, keberhasilan itu bawa musibah. Nasser, yang takut rival, tuduh mereka konspirasi, bunuh Hasan pada 1949, atau 1948, versi beda bilang begitu, dan bubarkan organisasi pada 1954. Ribuan anggota dipenjara, disiksa, bahkan dieksekusi. Tapi, Ikhwan nggak mati. Seperti api yang disembunyikan, ia menyala lagi. Di penjara, pemikir seperti Said Qutb lahir ide-ide radikalnya, buku Milestones, jadi bom pemikiran. Di luar, cabang di Jordan, Suriah, dan Tunisia tumbuh diam-diam. Di Mesir, setelah Mubarak jatuh 2011, Ikhwan menang pemilu lewat Mohamed Morsi, tapi cuma setahun. Kudeta Sisi 2013 bikin mereka dilarang lagi, ribuan tewas atau lari. Hari ini, Ikhwan seperti hantu yang tak terlihat, dihormati di Barat sebagai moderat, ditakuti di Timur Tengah sebagai ancaman. Mereka ajarkan, Islam bukan cuma ibadah, tapi cara hidup lengkap, dari keluarga sampai negara. Cerita mereka ingatkan kita, perjuangan saudara-saudara Muslim ini masih hidup, meski badai datang silih berganti.